Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, sobat Jagongan? Kita ketemu lagi di acara episode kali ini di Jagongan Yuk. Nah, kali ini siap, pasti spesial setiap kali tayangan Jagongan Yuk. Nah, kali ini kita jalan-jalan lumayan ke daerah Cilengsi untuk ketemu satu anak muda. Ini anak muda seumuran anak gue soalnya nih. Baru 25 tahun. Anak gue aja udah 27. Nah, tapi dia luar biasanya. Hebat nih Sobat Jagongan. Dari usia yang masih muda, masih bujangan, dan masih kuliah juga. Kuliahnya belum selesai. Dia masih rajin kuliah. Itu dia sudah berwirausaha. Usaha sendiri di jasa catering, nyiapin makanan bukan sesuatu hal buat gue ya, buat gue pribadi itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Karena nyiapin makan untuk banyak orang di acara, ya tahu sendiri deh Sobat Jagongan, ada pesta kawinan, ada pesta hitanan, macam-macam. Ini yang bikin luar biasa. Nah, nggak pakai lama-lama, ya kita nanti bisa langsung ngobrol sama orangnya. Tapi sebelum itu, pastiin Sobat Jagongan untuk terus dukung channel Jagongan Yo dengan subscribe, like, komen, dan bahkan boleh dong sekali minta tolong lagi untuk share di medsos Sobat Jagongan semua ke teman-temannya di linknya. Nah, terima kasih juga buat Sobat Jagongan yang sudah subscribe, like, komen, dan bahkan mungkin share channel kita. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung aja ngobrol. Gue kenalin dengan anak muda yang sudah punya usaha sendiri di bidang catering. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safai Barsha. Saya seorang mahasiswa dan juga wirausahawan. Saya bergerak di industri catering yang brand kita Dapur Mie Kita. Dan hari ini saya kedatangan tamu luar biasa dari Jagongan Yuk bersama Pak D. Nah, terima kasih Mas Safei. Sama-sama. Alhamdulillah akhirnya ketemu, nyampe juga di tempatnya Mas Safei. Luar biasa. Selama ini kita cuma ngobrol WA-an aja ya, kontek-kontekan. Tapi luar biasa Mas Safei. Ternyata setelah ngobrol tadi pagi gitu ya, saya salut, bangga, dan ya karena apa? Saya pikir tidak semua orang ya, tidak semua orang punya kesempatan dan punya kemampuan untuk berusaha di usia muda. Ya contoh gua sendirilah gitu kan, di mana di usia muda lulus SMA itu belum kepikiran untuk usaha apa gitu ya, apalagi sampai punya. Nah, boleh cerita sebetulnya usaha catering ini, maaf nih kalau boleh Ya. tanya nih, istilahnya ini, warisankah dari istilahnya, orang tua Mas Safei dulu pernah ngejalanin terus sekarang dipegang sama Mas Safei, atau benar-benar Mas Safei benar dari nol create usaha ini? Boleh cerita? Boleh, kalau misalnya Nah. mau sedikit cerita, justru saya lebih salut sama Pak Ade nih. Masih muda, Oh. udah apa namanya, usianya udah begini tapi masih mau apa namanya kreatif, luar Wah. biasa gitu. Kalau untuk create dari bisnis ini dari Mhm. dapur kita sendiri, memang dari sebelum warisan dari orang tua belum ada. Oke. Oke, jadi saya coba untuk membuka peluang, Mhm. terus awalnya dari rekan-rekanan aja Mhm. dulu, terus sama orang tua, akhirnya bisa buka lapangan pekerjaan buat sekitar gitu Mhm. kan. Dan alhamdulillah manjang sampai hari ini berjalan, udah berjalan 6 tahunan lah. Oke. Kita mulai dari 2018. 2018 berarti 2018. udah hampir 7 tahun dong, Hampir 7 tahun. ya? Wah, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, nggak main-main nih, Mas Safei ini dari 2018 sampai sekarang ternyata dia ini itu create dari nol, bukan, ya maaf, bukan ngelanjutin dari usaha orang tua yang sudah berjalan, tapi benar-benar berarti lulus SMA dong kira-kira ya? Yes, lulus SMA Waduh. kita mulai langsung concern untuk di secara konvensional. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Hafi, cerita juga nih seru, dalam arti gini, eee,
kalau misalkan punya jiwa usaha, Mhm, mungkin banyak juga orang lah gitu. Nah, oke ini kan terkait Mas Hafei. oke. Kenapa milihnya anak gen apa ya, berarti masuknya Milenial mungkin. milenial? Milenial milihnya catering gitu, bukan yang era Oke, digital lah atau apa gitu I see. bisnisnya, Betul betul betul. Nah, gimana? kenapa milih catering memang Mhm, ya selain dari cuan ya, heeh, tapi memang, daripada kita kayak daily sehari tapi kalau misalnya catering itu dia main project gitu, mhm. project yang dari mana ya, di budaya masyarakat Indonesia itu untuk merayakan suatu acara tuh banyak banget event-nya. Pasti ada makan-makan Pasti gitu, ada pasti ada makan-makan, makan-makan. pasti makan-makan. Nggak mungkin nggak Oh makan-makan iya. itu pasti. Nah, eee, buat gua nih, Mhm mhm. ya, buat gua pribadi, itu kan nggak mudah Mas Hafei, dalam I arti see. menentukan selera makan, Mhm. ya, apalagi urusan lidah nih gitu Betul kan. betul betul. Nah, kiatnya gimana tuh? Dalam arti, ya mungkin, ya gue juga masak sih, asal masak bisa gitu kan, Betul. nasi goreng, rebus Mhm. telur paling jago gitu sama Oke rebus air, oke. nggak pakai gosong. Nah, cuma kan ini makanan untuk Banyak orang. banyak orang. Oke. Itu, Manage. ya entah manage dan yang masak deh, yang awal itu kan buat gue di catering itu kunciannya adalah pertama masakan. Masak, oke. Nah, masak ini siapa yang masak? Kalau di industri Urusan makan nih, dapur nih, kalau heeh, kalau industri kuliner, mhm, makan itu udah kalau enak tuh udah dikatakan wajib, mhm, tapi kan tinggal kita servisnya. memenuhi selera lah, Betul, memenuhi selera. Nah, untuk awal pasti ya dari orang tua dulu, oke, yang dekat, gitu mmm, kan. Terus makin makin besar mhm, ya kita bisa rekrut di orang-orang sekitar, oh, yang kayak gitu, masaknya, yang masaknya, mmm. gitu. Iya iya iya. Karena kan ya istilahnya, menu itu berbagai macam gitu ya, Betul, untuk usaha catering ini. Mungkin kalau yang, saya, juga nggak tahu dalam artian di masa ini, kan karena ke diri gua dulu waktu oke. merit kan milih catering-nya Observasi, menunya apa oke, gitu kan. observasi dulu lah ya. Iya, istilahnya ada nyicipin atau, "Oh enggak Mhm yang ini," mhm. atau menunya pilih nah berarti kalau di awal-awal, kita bicara awal-awal dulu lah ya, Oke, bicara di awal-awal itu mhm, menentukan, menu, masakan balik lagi ke si chef-nya ini, berarti ibu yang awal-awal? yes. Tapi Mmm, untuk konsep kita karena di masyarakat Indonesia kan, mhm, lidahnya sangat bervariasi ya, mhm, betul. dan menunya dari Sabang sampai Merauke Iya kan luar biasa banyaknya kan. iya, Nah, saya untuk di industri ini saya mengusung untuk menu tradisional dan menu modern. Jadi seperti modernnya? ya menu-menu yang mungkin sekarang kayak teriyaki, yang mungkin bukan Oh, khas yang Indonesia, kekinian lah heeh, ya, betul betul. iya iya iya, Nah, itu kita hadirkan, jadi mhm, buat varian-varian yang memang kita hadirkan sesuai dengan masanya, zamannya. nah, Adapun nanti kayak misalnya orang-orang tua mhm, pengennya menu-menu yang khas-khas Sunda misalnya, iya, khas-khas Padang misalnya, nah kita ada juga, gitu. Jadi oke. menyesuaikan market yang ada di Indonesia, Oh, berarti gitu. itu nanti diserahkan lagi, dikembalikan ke, apa, menyebutnya klien kah? Klien, Oh, klien, jadi menyebutkan klien mau paketannya menu mau apa menu gitu apa, ya. gitu. Atau bahkan kalau di apa, waktu gue juga kan udah mulai trennya itu ada gubuk-gubuk gitu Yes, kan, gubuknya betul mungkin apalah gitu, betul. eee, Ada bakso, somai, bakso, somai, es ada kambing guling mungkin betul gitu kan ya. betul betul. Laper. Jadi bener emang bener. Kalau ngomongin makanan. Nah nah, dalam perjalanannya Mas Hafei, dalam Mhm perjalanannya Mas Hafei mendirikan, membangun usaha catering ini, mhm. kan pastilah saya pikir ada suka duka dong. Betul betul betul. Boleh sharing nggak? Boleh banget. Apa yang nggak buat tadi mah. Dari yang dukanya dulu deh, kalau yang sukanya mah enak-enak aja soalnya. Kalau dukanya mungkin kita dapat komplain katanya mungkin ada pengiriman terlambat, Mmm, adegan-deadline gitu kan. Terus dukanya juga kita kayak dikejar-kejar waktu buat ngepres nih yang produksi mhm, supaya bisa tepat waktu, kayak iya, gitu. Terus, eee eee, untuk dukanya juga karena kita udah masuk di era zamannya digitalisasi ya kan, mhm. kita bahkan banyak untuk filter penipuan-penipuan yang tidak seharusnya kita lebih filter lah pokoknya. Penipuan dalam contoh? Misalnya orderan fiktif kah, Oh, gitu oke. gitu, ataupun
kurir-kurir yang tidak amanah misalnya gitu kan. Karena Tapi kita nggak memang pernah ada ngalamin gitu, pernah pernah? pernah ngalamin Oh gitu. ya? Jadi orderan fiktif dia datang udah, apa namanya, bukti transfer via WA Mhm. kan, tapi ternyata pas kita cek nggak ada pembayaran sama sekali yang Oh, masuk, bodong gitu. lah istilahnya Bodong, kan bodong. iya. Bodong. Nah, ini juga nih pengen nanya ya sama Mhm, Mas Heri sebagai pelaku, usaha catering. mhm, Kan kadang ada aja suara miring gitu ya, mhm, dalam arti gini, katakanlah pesanan waktu di awal 1.000 porsi misalkan. mhm, Karena kan misalkan gue ngundang bikin undangan 500 berarti hitungannya kan 2 kali lipat nih, 1.000 betul, porsi gitu betul kan. betul betul, Nah, karena ada aja gitu lagi datang tahu-tahu udah habis, pesanannya gimana. mhm, Ya mungkin sih bukan hanya masalah catering, betul betul, mungkin aja undangannya melebihi yang ekspek datang melebihi undangan betul gitu. betul, Tapi kan balik lagi image ya, betul, image si akan berdampak ke image si cateringnya itu betul sendiri. betul betul. Wah, jangan-jangan cateringnya nggak Mas nyampe 1.000 nih, mhm katakan mhm gitu. mhm. Itu pernah nggak ada yang Kita sebelum akad, mhm kita jelasin dulu ke mhm, konsumen bahwa iya, untuk sekian ribu, kita itu dagingnya sekian kilo, oke, untuk ayam sekian kilo, dan sekian kilo. Begitu visit, itu kan mhm, dicek, "Oh bener sekian sekian sekian," gitu. Jadi mmm, kalau misalnya compare atau enggak, kita memang produksi di segitu, mhm. udah ada takarannya. Tapi kan nggak mudah Mas Hafei. Iya, Katakanlah, kita bicara, misalkan 1.000 ya, bikin oke 1.000 porsi. oke. Daging katakanlah berapa biasanya kalau untuk 1.000? Kita per kilo Kata 1 kilo itu buat 20 potong, 20 berarti potong, 20 porsi. berarti katakanlah berarti 50 kilo, enggak? Untuk 1.000 porsi, Iya, ya. Kan saya sebagai klien gitu, kan mhm, nggak mungkin, "Oh iya 50 kilo." Kan pada saat udah tersaji, heeh. kan nggak mungkin Mas Haify juga, "Nih ya 50 kilo loh," kayak gitu kan, Nah enggak itu, kan, gitu kan. Istilahnya, berarti hanya kepercayaan, sih. amanah ya. Betul betul betul. Karena balik lagi kalau gue kan ngelihatnya, ya kita di urusan jasa, Betul banget. itu kan Kepercayaan. kepercayaan, Di industri apa pun mungkin ya. pasti kepercayaan. Okelah mungkin kali ini klien besar ini kita cheating lah, nauzubillah min dzalik gitu ya Mhm kalau mhm. di gitu kan. Tapi ke depannya udah, nggak bener tuh kalau sama si catering itu gitu kan. Betul betul. Itu kan yang lebih buat saya lebih bahaya tuh Benar. impact-nya gitu ya, Betul betul. gitu kan itu yang nah gimana secara internal nih Mas Mhm Hafei, memastikan mhm. memastikan ke entah bahasanya tim kah, di Heeh. kru kah gitu kan, Untuk un menghadapi perspektif-perspektif ini. iya, Oke. Kalau untuk menghadapi perspektif ini kan, kita ya balik lagi secara muamalah mhm, kita dari akad sampai prosesnya kita benar-benar menjaga, amanah gitu kan. mhm, Sampai pekerjaannya juga tahu di lapangan seperti apa, mhm, dari pelanjaan seperti apa. Jadi ketika memang di cross check ya mhm, kan, ataupun mereka mau ini kita ada by data oke, gitu. Jadi kalau misalnya di dunia bisnis pasti ada namanya kayak gitu-gituan. mhm. Cuman bagaimana kita menanggapi dari persepsi-persepsi itu. Iya kan istilahnya apalagi yang terkait, makanan ya, Betul. catering khususnya ini Mhm. kan makanan, karena ya gue juga suka lihat lah gitu kan di berita atau apa, Betul. keracunan atau apa. Nah, Oke. sisi dari sini berarti kan ada kalau yang gue tahu ada QC lah, quality control gitu, Betul betul. memastikan bahwa, Ah, oh itu ya. enakan ini udah pasti gitu loh, atau, "Ih kok rada asem," atau apa, Heeh. itu, gimana Mas, sampai sendiri yang turun atau ada tim khusus? Saya juga masih kadang suka turun tangan Heeh, ataupun nanti memang tim masak yang akan ngelola, gitu. Untuk mmm, awal-awal dulu saya langsung turun tangan. begitu. Untuk Jadi memastikan. cicipin satu-satu gitu ya? Iya, dari A sampai Z kayak Heeh. ini, oh rasa aman nih masuk, oke, nggak Iya keasinan, kan nggak apa karena segala macam. menunya nggak sedikit pasti kan Betul untuk betul ngamen. betul, Begitu bervariasi. selesai nyicip, udah selesai kenyang. Bener bener. Nah, sobat jagongan nih ya, ada satu kiat tips, yang bisa jadi catatan sobat jagongan kalau misalkan mau memulai usaha atau berusaha di bisnis kuliner atau catering khususnya. Jadi jangan pernah, untuk takut mencoba icip-icip karena ya
ini kunciannya, memastikan bahwa apa yang Sobat Jagongan buat nanti itu sudah sesuai dan sehat pastinya. Bukan begitu Mas Safi? Betul betul, Pak Ya, De. luar biasa. Nah, di perjalanan ini, balik lagi Mas Safi, Mhm itu pernah topnya mhm. berapa nih? Kalau boleh tahu yang istilahnya orderan paling gede lah, paling banyak? Oke, Hmm, kita 2.000 tembus 2.000? satu event. Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa. Itu Lumayan apa, besar. kawinan kah Wedding atau wedding. oh wedding? Wedding wedding. Iya iya. Di apa, di gedung gitu ya, Mas, ya? Apa rumahan? Justru di rumah Di rumah? di rumah. Rumahnya gede banget dong. Tamu sampai 2.000. Tamunya 1.000, porsinya Oh, dua tamu itu. ribu Iya iya iya. Nah, itu dapurnya, wah kerja keras dong. Kerja kelas siang malam. Nah, balik lagi pasti kan ada ya terlepas dari quality Mhm. control, tapi ada mungkin senangnya tadi kan baru dukanya gitu kan. Iya, Senangnya relasi tambah banyak lah ya, tentu. sama tukang daging, sama Nice. tukang sayur, Iya. ya kali-kali aja anak anak tukang sayurnya cantik gitu, kan masih bujang. Bisa aja, Pak De. Nggak menutup kemungkinan, Pak De. Amin amin amin. Nah, itu, kalau belanja partai besar gitu, udah Mhm. punya ini sendiri? Kita udah sama partner, supply yang memang Oh, udah langganan dari pasar induk langsung nggak? pasar induk. Oh, iyalah karena kan kalau untuk 2.000 porsi tadi ilustrasi sekilo 20, ya berarti hampir 100 kilo dong, Mhm. ya kan? Iya. Kita Karena nggak memang kalau misalnya kita masih ke retail lagi, mhm, kan pasti harga biayanya kan lebih mahal. iya, Tapi ketika kita langsung ke biaya produksilah bahasanya bayar gitu produksi ya. untuk mengatasi itu. Luar iya 100 kilo baru daging doang udah udah kecentet sendiri tuh, belum lagi yang lain bumbu-bumbu segala Betul macam. betul. Tapi, tim sendiri Mas Hafi, Gimana? itu, berapa orang sekarang? Boleh Tim dibilang karyawan atau kita apa lepas? lepas, kita per project. Oh lepas, Iya, by project by aja. project kita by project. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, ini contoh nih Mas Hafi ini, masih muda, bujangan pula nih, jangan-jangan yang gadis pada nonton, "Ini di mana alamatnya Om?" Ah, boleh entar ngobrol komen di kita nih, saya kenalin sama bujangan luar biasa ini nih. Wah, jadi promosi bujangan nih, bukan Bisa usahanya. aja, Mas. Nah, Mas Safi, Mhm. dari, selama Mas Safi menjalani usaha gitu kan, Mhm. kan katanya pernah dengar juga, kenapa nggak coba angkringan atau apa gitu? Oke. Pernah juga atau Pernah pernah. gimana? Mhm Kita coba juga mhm buka tempat makan gitu kan. Kita coba uji berapa bulan, kalau misalnya memang tidak dalam ranking nggak masuk, ya kita mhm. cut, kita convert ke wilayah lain gitu. Oh oh pernah juga buka, Pernah. tapi di lingkungan sini aja di awal-awal? Betul betul. Oh, karena ya balik lagi mungkin, koreksi kalau salah gitu ya, dalam arti untuk memudahkan Mas Hafi sendiri untuk pengawasan gitu ya, untuk kontrol atau Yes, apa gitu ya. yes. Karena kan angkringan itu, ya memang sih secara porsi kecil-kecil gitu, Mhm. cuma kalau kuantitinya banyak lumayan juga setelah dihitung-dikumpulin. Nggak sedikit juga tuh modalnya gitu kan. Mhm. Apalagi makanan dalam artian, eee, lain halnya kalau di catering setahu gue ya, Mhm. itu kan pasti habis lah gitu kan. Yes. Nah, kalau di usaha angkringan itu yang pernah dijalanin, Mhm. kan kalau nggak habis diapain? Kalau nggak habis ya masukin freezer. Oh, lah Nggak, terus? karena kan, menu-menu satu-satuan ini kan dia bisa tahan. Oh, paling nggak untuk, besok gitu ya Besok ya, seharinya masih bisa. Iya iya bisa iya iya makan. iya. Nah, luar biasa ini Mas HVI dengan labelnya Dapur Umi kita. Umi kita di daerah Cilengsi. Nah, sobat jagongan yang mau pesen untuk kebutuhan acara pesta perkawinan anaknya atau juga untuk hitanan, bisa juga untuk nikahan, pokoknya segala macam lah. Mas HVI ini siap. Lokasinya ada di daerah Cilengsi. Iya, Betul betul. betul kan? Betul. Cilengsi itu masuk Bogor atau Bekasi? Bogor 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 Timur. ya?
Bogor Timur Bogor maksudnya? Bogor? Timur, Bogor Timur. Nah, tuh pokoknya jangan sungkan, tinggal kontak aja, aman. aman katanya pastinya. Nah, Mas Safei Iya, balik lagi nih kita ngobrol lagi nih. Pokoknya boleh. sobat jauh kan biar ngiler aja semuanya gitu. Nah, Siap. eh ada nggak istilahnya dari Mas Safei misalkan kalau di resto atau di rumah makan kan pasti ada menu unggulan nih. Betul, Kalau model catering gitu ada juga nggak sih pada saat mungkin bahasanya apa? best product. Jualan, ada nggak? Jualan dalam artian marketingnya, salesnya itu Mhm, menaruhkan paketan atau mhm, terus kemudian ada menu spesial, menu mhm. andalan gitu ya Iya, heeh, dari dapur umi kita gitu. mhm. Itu ada nggak? Ada gitu best Hmm, produknya ada hmm, menunya gitu. Jadi dari sekian varian, hmm. oh ini menu yang kita best seller ini, Oh gitu. gitu. Itu, istilahnya mengikuti, ada periode tertentu atau misalkan, oh ini pokoknya misal keunggulannya dapur umi kita menu kambing gulingnya atau apanya gitu. Kalau dari dapur umi kita sendiri apa ini ada unggulan? Kalau unggulannya kita dari teriyaki, Teriyaki. teriyaki, Waduh, daging teriyaki, Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan. Dah luar biasa nih. Pesan 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 teriyaki. Selain teriyaki, Ada sop Timur, hah? sop Timur, Sop Gimlo. mhm. Gitu. Tambah lagi sama ayam sambal rica-rica. Weh, Hmm, mantap banget. tapi kalau yang secara, istilahnya nyebutnya apa ya, saya juga kurang dalam arti paketan lah. Mhm, Kalau untuk misalkan kayak waktu balik lagi waktu gue wedding kan pasti paket. Untuk yang katakanlah per pax-nya waktu itu masih dapat 50.000 gitu kan oh per itu pax-nya atau mhm, masih karena zaman itu waktu itu gitu kan. Itu aja udah luar biasa banget mewah. Kalau sekarang sih mungkin belum tentu dapat gitu kan. mhm, Nah, gitu juga istilahnya per pax nanti keluarnya menunya, oh lauknya sekian betul, macam, nanti ada sopnya, ada apanya, betul gitu. betul. Nah, Bahkan itu kita mhm, bikin paket tuh juga murah banget Mas, mmm, di start 35.000 35.000. itu udah dapat daging, dapat ayam, Wow, iya dapat iya iya. sop, Bukan daging ayam? bukan Bukan daging 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 sama ayam. daging sama ayam, itu udah kita kasih. Nah, jangan salah nih sobat jagongan, daging sama ayam, bukan daging ayam jadi satu gitu. Betul. Terus itu Eee, juga kita sudah full service, mhm, sudah sama alat alat nyajiannya, mhm. sudah dapat alat makannya, kru-nya juga sudah kita Oh sediakan, udah sudah sekalian. sekalian. Tapi ada minimum nggak misal gitu? Minimum Minimum order? minimumnya ada sekitar dari yang 100 sampai 300 ada. 100 masih, kalau Mmm, yang 100 biasanya buat acara lamaran, acara oh, syukuran rumah, mmm. kumpul arisan dan sebagainya. Oh gitu, tapi bisa Tapi bisa, sebetulnya. Istilahnya berarti tetap bottom line-nya atau minimum ordernya itu di 100 100 packs gitu kan, kompleks. 100 porsi gitu kan. Betul, Dengan katakanlah menu 35.000, lauknya sekian macam, ada sayur, buah, sampai penyajian segala macam minimum 100 pesanan, 100 mhm. apa nyebutnya, porsi ya? Porsi 100 porsi. Wah, porsi. luar biasa. Nah, jadi gimana nih untuk ke depannya nih? Ini jangan salah loh, banyak gadis-gadis ini nonton. Banyak sih itu Pak, aduh. Oke oke. Nggak, dalam arti dalam, pasti kan bisnis berkembang. Kayak mungkin kemarin nggak tahu, waktu Covid Mhm, kena dampaknya. pasti. Karena Karena kan kan nggak boleh ada ngadain event, nggak iya. ada Heeh heeh. karena terakhir saya itu sebelum mulai Covid yang itu ya, pas anak saya yang paling gede itu nikah. Mhm, Itu pun udah sebetulnya udah nggak boleh, cuma karena boleh tapi dibatasi hanya, kalau nggak salah sekitar 20 undangan aja cuma dan itu pun nggak boleh duduk. Jadi mereka datang sekali-kali dan seumur umur mhm, ke undangan, kebetulan itu saya yang ngadain resepsinya waktu itu, mhm. kasih nasi box. Karena nggak boleh secara Benar, aturan gitu kan. betul betul. Cuma kasih box langsung jalan, langsung pulang gitu. Ya apa sih, tapi ya sudahlah memang keadaannya gitu. Betul, Nah, adaptasi. dampaknya seberapa besar waktu itu? Dampaknya luar biasa ya, waktu itu semua Mmm. kayaknya semua itu kena. Cuman kita, selamatnya itu karena ada catering harian, memang kita supply. Jadi kayak Oh, misalnya dari perusahaan Lazada gudangnya, nah mhm. kita supply hariannya. Oh, iya istilahnya, Jadi nasi box atau apa mhm, ya, rantangan gitu ya? rantangan, betul betul betul, Paket untuk iya, karyawan pekerja di Lazada.
Lazada. Oh, Mhm. iya iya iya. Nah, kalau itu juga berarti ada paketannya juga? Ada. Oh, di berapa kisarannya tuh biasanya? Kalau untuk, catering harian untuk karyawan tuh sekitar dari 18.000 Hmm, sampai 30.000. 18.000. 18.000. 18.000 apa aja tuh Mas Safi? Itu udah dapat ayam sama sayur-sayuran Mhm. dan Menunya berarti nasi, nasi, mhm ayam atau ikan gitu mhm, kan, terus sayur, sayur, buah, buah, puding, oh nggak ada, es krim nggak? sebelah stok Kak. Udah, nambah lagi katanya. Nah, kalau misalkan sobat jagongan kali aja ada yang pengen tahu gitu ya, punya mereka, ada punya ya mungkin usaha yang karyawannya cukup banyak lah, Mhm, ya istilahnya ada nggak minimum misalkan mau, "Ah, ya udahlah daripada mereka jajan, makan siangnya nggak ini," dia mau mesisihkan mhm mhm, sebagian keuntungannya untuk, ya udah makan siang karyawan gitu. mhm, Itu, gimana kondisinya? Apakah ya sama seperti halnya tadi di catering, dalam mhm, arti, urusan pesta ya, betul, ada minimumnya kah? Itu 18.000 itu untuk minimum biasanya order 25 porsi 25 porsi, itu pun, sekitar diantar gitu? diantar, Diantar untuk mhm, wilayah Cilengsi Cilengsi dan Cilengsi dan sekitarnya. sekitarnya, Oke, gitu. mungkin kalaupun keluar-keluar dikit tambah ongkir lah ya, Iya, gitu ya. bisalah cincai. Luar biasa. Nah, sobat jagongan jangan khawatir, nanti untuk detail datanya Mas Safei ini bisa lihat di deskripsi, ya. Kita pasti cantumin nanti ya, entah kontaknya, tapi jangan tanya ininya, yang lain-lain ya. Saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang lain. Nah, yang terkait bisnis aja, yang usaha. Nah, itu, apa, nanti kalau ini sih teknis, maksudnya Oke, kalau yang tadi yang untuk, makan siang karyawan lah, katakan mhm, 20 Mas Safi antar ke sana sudah dalam, kemasan, rantang atau mhm, apa gitu ya. betul, Itu ditinggal kan berarti? ditinggal, Besoknya baru diambil di-recheck lagi. lagi, Nah, itu berhasil, ada kalau secara minimum ordernya oke 25 5, katakanlah. Tapi secara periodnya nih atau mhm, minimum 1 bulan atau 1 misalkan pekan kita untuk oh coba, mingguan. mhm, Oke, berarti 18 taruhlah 20.000 deh. mhm, 20.000 minimum 25 mhm, untuk jangka waktu 1 1 minggu. minggu, Luar gitu. biasa. Nah, apa nih, secara strategi kalau bicara kerennya, Oke, kan di mahasiswa manajemen bisnis. mhm, Secara bisnis pengembangannya gimana, Mas? heeh. Kalau untuk pengembangan Ke kita depannya deh. mhm mhm, untuk ke depannya kita pasti pengen ekspansi lebih Hmm, jauh lagi, kayak ke wilayah-wilayah bisa lebih kejangkau hmm. dan apa namanya, bisa dikenal oleh masyarakat luas, Amin amin amin, insyaallah. insyaallah nih salah satunya jagongan yuk nanti bisa. Amin, insyaallah Mas. Mhm. Nah, apa, istilahnya secara mungkin strategi marketing ya, Mhm, saya bahasanya strategi marketing itu, oke, menyebarkan, apa, di sosmed atau di istilahnya apa, kalau masih konvensional zaman gua dulu nyebar masih brosur, brosur, apa gitu kan. barter, iya iya Nah, iya, kayak gitu-gitu. mhm, Itu pun masih tetap dilakukan? masih tetap dilakukan. Oh, oke. Ada mungkin mau sharing sama sobat jagongan, istilahnya dalam mengambil keputusan. Ya terakhir nih dalam Mhm, mengambil keputusan, balik lagi, "Ah udahlah bisnis ini yang memang insya Allah gue yakin bisa jalan," gitu. Dibanding katakanlah bukannya merendahkan atau apa, tapi mhm, ini hanya sebagai ilustrasi contoh, dibanding jual sepatu atau jual apa gitu oke. atau buka toko baju gitu kan. Intinya, untuk usaha itu kita bisa konsisten, Mmm, confident, terus juga ketika ada itu kan dari mhm, internal, kalau dari eksternalnya ya kita nanggepinnya lebih, apa namanya, lebih tenang, lebih fokus kepada solusi, oke. gitu dan terus mau belajar dari setiap kondisi yang ada, gitu. Oke, berarti teruslah ya, Terus improve, terus ya belajar untuk improvisasi, maksudnya memperbaiki, selalu memperbaiki diri, betul. ya karena untuk kedepannya. Oke Mas Safi, nggak terasa kita udah ngobrol cukup Wah, ya. oke.
Terima kasih banyak Terima untuk kasih Pak waktunya, untuk Simanjunge. tempatnya, sukses Insyaallah. untuk Mas Safei Amin dengan amin dapur Ustaz. Umi kita. Ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi, Amin, insyaallah silaturahmi. insyaallah. Nah, Sobat Jagongan, ya jangan lupa ingetin lagi sebelum kita habis selesai ngobrol-ngobrol santai sama Mas Safei, subscribe, like, komen, dan share Share. lewat sosmed Sobat Jagongan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Betul. wabarakatuh.